Ledakan terjadi di dua tempat yang berbeda. Sebanyak 25 orang tewas dan puluhan lain luka-luka dalam tragedi di hari Sabtu malam itu. Bali kembali bersimbah darah, Indonesia kembali bersimbah air mata. Kejahatan terorisme terbukti masih hidup di Indonesia. Keprihatinan kepada para korban dan kutukan kepada pelaku langsung merebak ke seluruh penjuru tanah air. Aderai, Dewa Bujana dan Guru Soekarno Putra adalah 3 di antara jutaan masyarakat Indonesia yang terkejut. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa, jika Anda ingin 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Ghospot di penghujung acara nanti. Jawablah pertanyaan yang akan diberikan dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Pemirsa, bersama Ghospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Meledaknya bom Bali kembali mengguncang Pulau Dewata Bali. Kecaman bagi dalang pemboman serta simpati bagi yang tewas dan terluka datang dari rekan artis berdarah Bali. BBM naik namun ingin tetap berekreasi tanpa pusing kepala? Para keluarga artis ini punya solusi jitu. Minati Atmanagara dan Cantika mengadakan acara syukuran bersama anak-anak yatim piatu. Resepsi pernikahan romantis Piu Padi dan Florecita digelar akhir pekan kemarin. Angan-angan Dian Sastrowardoyo di bidang akting kembali terwujud. Pemirsa, Bali kembali diguncang oleh bom. Korban tewas pun berjatuhan dan bahkan ratusan orang menjadi korban-korban yang terluka. Ini berarti pemirsa dalam kurun waktu 3 tahun Bali sudah 2 kali menjadi sasaran bom. Mungkin di benak Anda terbersit pertanyaan, mengapa ada orang yang sedemikian tega, sedemikian kejam dan sedemikian tidak beriman? Dan mengapa pula Bali terus-terusan menjadi sasaran? Pertanyaan yang sama terbersit di benak Dewa Bujana, Guru Soekarno Putra, serta Aderai. Pemirsa, demikian ini liputannya. There's Cleopatra behind us. Huh? Yeah. I'll just pretend I'm not videoing. I'm not actually videoing. Bom meledak lagi di Bali. 3 ledakan terjadi di 2 tempat yang berbeda. Sebanyak 25 orang tewas dan puluhan lain luka-luka dalam tragedi di hari Sabtu malam itu. Bali kembali bersimbah darah, Indonesia kembali bersimbah air mata. Kejahatan terorisme terbukti masih hidup di Indonesia. Keprihatinan kepada para korban dan kutukan kepada pelaku langsung merebak ke seluruh penjuru tanah air. Aderai, Dewa Bujana dan Guru Soekarno Putra adalah 3 di antara jutaan masyarakat Indonesia yang terkejut bukan kepalang mendengar bom kembali mengguncang Bali. Apalagi dalam darah mereka mengalir darah Bali. Kita lihat Bali berusaha untuk merubah citranya menjadi tempat yang damai, yang aman dan sebagainya, menyenangkan. Tapi yang terjadi dibuat lagi seperti ini. Jadi benar-benar keterlaluan. Ya sasarannya sebetulnya ke siapa sih gitu kan sampai sekarang sebetulnya sampai sekarang kita yang kejadian 3 tahun lalu aja kita nggak ngerti sampai sekarang. Duganya terlalu kesana kemari tapi sekarang udah belum selesai sebetulnya kan yang itu sekarang udah muncul lagi. Saya merasa sangat prihatin dan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas terjadinya bom Bali yang kedua sejak tahun 2002 dan kembali lagi tahun 2005 ini. Keprihatinan Guru semakin mendalam karena salah seorang sahabatnya ikut menjadi korban. Ya, kabar terakhir saya sedang mau cek lagi. Beliau Reza ya namanya. Kakinya terluka parah, cedera parah. Kemudian juga teman saya juga lagi mengkonfirmasi kebetulan mungkin sedang berlibur sama
mertuanya, mereka suami istri terus sama mertuanya gitu. Mertuanya meninggal. Dua-duanya pas satu saya belum mau konfirmasi. Bali sesungguhnya sudah berhasil bangkit dari keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, khususnya industri pariwisata setelah diguncang bom pada tahun 2002. Sekarang Bali harus kembali menanggung derita yang sama. Lebih-lebih masyarakat Bali sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Galungan. Begitu kuatnya keinginan Dewa Bujana untuk menjenguk tanah kelahirannya di Hari Raya Galungan nanti. Namun gitaris Gigi ini harus menjalani tur bersama grup bandnya. Sedih banget sih, terutama saya sebetulnya sih karena bertepatan juga dengan Hari Raya Galungan ya, besok tanggal 5 ya, hari Rebo nih. Jadi ya tapi ya itu antara tugas dan ini ya kenyataan gini, saya harus kerja gini. Bagian dari kerja, bagian dari kehidupan saya gitu. Waktu itu kan belum dengar ada bom, nah sekarang dengan ada bom saya kepengen juga gitu loh, pengen ya paling nggak bisa hadir di situ, tapi ya nggak bisa, mau diapain. Citra Bali sebagai surga pariwisata ternoda kembali oleh ulah teroris. Tak aneh jika banyak orang untuk beberapa waktu akan merasa takut mengunjungi Bali. Sementara itu Ade Rai akan tetap mengunjungi Bali dalam waktu dekat ini. Tak ada rasa takut di benaknya, apalagi Ade Rai punya banyak agenda keolahragaan di Bali. 1-2 minggu memang saya ada rencana untuk berlibur ke Bali, saya akan lakukan. Ada rencana untuk membuka sarana fasilitas olahraga di Bali. Ada rencana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan promosi hidup sehat di Bali. Semuanya berjalan saja, tidak ada masalah. Karena seperti saya katakan tadi, kalau dia ingin memberikan pesan kepada kita semua agar tidak pergi ke Bali dan cancel aktivitas kita, artinya kita menyetujui langkah mereka. Nah, kalau saya tidak menerima pesan dari mereka dan buat saya, ya saya akan tetap menjalankan segala sesuatunya. Saya tetap akan mengadakan kegiatan-kegiatan di Bali. Semoga saja tragedi bom kedua di Bali menjadi tragedi terakhir di Bali dan bumi Nusantara ini. Enyahlah terorisme dari bumi pertiwi. Itulah doa yang harus lebih sering kita panjatkan kepada Sang Halik. Doa saya agar Tuhan selalu memberi keselamatan, keamanan, dan juga ketabahan, kesabaran. Baik khususnya bagi keluarga korban, tapi juga secara umumnya kepada bangsa Indonesia. Biasanya kalau teroris itu mengadakan satu move atau tindakan, biasanya kecenderungannya adalah dengan mengakui perbuatannya, tapi setiap kejadian di Indonesia tidak pernah ada yang mengakui. I'm not actually videoing. Apapun alasannya, tidak pernah ada kata diperbolehkan untuk sebuah tujuan untuk dicapai dengan kekejaman. Pemirsa, jika saya menyebutkan kereta api, apalagi kelas ekonomi, pasti nih di pikiran Anda adalah keadaan yang pengap, bau, dan tidak nyaman. Namun, lain halnya dengan kereta api yang satu ini. PT Kereta Api Indonesia baru saja meluncurkan kereta api wisata jurusan Bogor-Ancol. Namanya juga kereta api wisata, jadi keadaannya pasti nyaman dan jauh dari kesan-kesan yang saya sebutkan tadi. Anda nggak percaya? Ikutilah buktinya dari para keluarga artis yang baru saja berwisata berikut ini. Kereta wisata jurusan Bogor-Ancol kemarin resmi diluncurkan. Untuk tahap pertama, kereta wisata tersebut baru melayani penumpang sampai stasiun Juanda. Selanjutnya dari stasiun Juanda, penumpang akan diangkut menggunakan bus menuju Ancol. Kesempatan langka ini digunakan oleh keluarga Gusti Randa, keluarga Misya Arsita, dan keluarga Ratnalisti untuk menjajal kereta wisata jurusan Bogor-Ancol tersebut. Mereka berbaur dengan masyarakat pengguna kereta wisata itu di stasiun Depok. Semua orang termasuk anak-anak sangat menikmati perjalanan ini. Lebih-lebih bagi anak-anak karena selama perjalanan mereka dihibur oleh para badut yang menghibur penumpang dari gerbong ke gerbong. Anak kan baru umur 20 bulan. Dia belum pernah naik kereta, ini baru pertama kali dia naik kereta. Nah sebelum naik kereta dia udah hafal lagunya dulu. Ini kereta api, tut, dia suka lihat fotonya. Lihat gambarnya di TV. Kalau ada gambar kereta atau ada mainan kereta dia histeris. Gitu kereta api. Relatif anak saya belum pernah naik kereta api komersial seperti ini.
Yang pernah naik kereta api itu di Borobudur dulu. Di Candi Borobudur ada kereta seperti itu. Ya kan pernah ada kereta. Terusnya di Taman Safari pernah naik kereta. Jadi kereta komersil yang